later. Bangsa Indonesia memandang bahwa Indonesia sebagai wilayah dan bangsa merupakan satu kesatuan yang bulat dalam segala bidang, tidak dapat dipecah-pecahkan. Daratan, lautan, alam, dan manusia Indonesia yang tumbuh dan berkembang di atasnya adalah satu. Indonesia meskipun beragam suku bangsa dan banyak pulau adalah merupakan satu kesatuan. Kesatuan inilah yang harus dijaga, dipertahankan, dan dikembangkan secara baik. Prinsip-prinsip persatuan dan kesatuan bangsa. 1. Membina keserasian, keselarasan, dan keseimbangan dalam berbagai lingkungan hidup. Misalnya, dalam lingkungan kerja, sikap keserasian dapat tercermin dalam kolaborasi tim, saling mendukung, dan memahami peran masing-masing. Di lingkungan sosial, keselarasan dapat ditunjukkan melalui sikap toleransi, menghargai perbedaan, dan berkomunikasi dengan baik. Sedangkan dalam aspek lingkungan alam, keseimbangan diwujudkan melalui praktik pelestarian alam, penggunaan sumber daya secara bijak, dan partisipasi dalam upaya berkelanjutan. 2. Saling mengasihi, membina, dan memberi tanda selamat. Contoh, saling mengasihi bisa terlihat dalam membantu tetangga yang membutuhkan, mendukung teman di saat sulit, atau memberikan perhatian dan dukungan emosional kepada keluarga. 3. Tidak menonjolkan perbedaan tetapi mencari kesamaan. Dalam kehidupan sehari-hari bisa terlihat ketika seseorang bertemu dengan orang baru, alih-alih memfokuskan pada perbedaan seperti budaya atau latar belakang, seseorang dapat mencari kesamaan dalam hobi, minat, atau nilai-nilai yang mungkin mereka bagi. Sikap yang harus dihindari oleh setiap warga negara dalam memupuk penumbuhan, persatuan, dan kesatuan sebagai berikut. Sukuisme, suatu paham yang memandang bahwa suku bangsanya lebih baik dibandingkan dengan suku bangsa yang lain, atau rasa cinta yang berlebihan terhadap suku bangsanya sendiri. Yang kedua, chauvinisme, merujuk pada kesetiaan ekstrim suatu kelompok. Contoh chauvinisme adalah ideologi yang dikembangkan Hitler yang berujung pada pembunuhan massal bangsa Yahudi ketika Perang Dunia Kedua. Yang ketiga, ekstremisme, paham atau keyakinan yang sangat kuat terhadap sesuatu melebihi batas kewajaran dan dapat melanggar hukum. Penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang disebabkan adanya konflik yang berkaitan dengan hal sensitif seperti agama, suku, ras, adat, dan golongan. Yang keempat, provisialisme. Perilaku provisialisme dapat mencakup sikap eksklusif terhadap orang dari provinsi lain, merendahkan budaya atau bahasa dari lainnya, serta penolakan terhadap ide atau kebijakan nasional demi kepentingan provinsi sendiri. Hal yang harus kita tanggulangi dalam rangka mempertahankan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia adalah ancaman. Ancaman adalah setiap upaya dan kegiatan, baik dari dalam luar negeri maupun luar negeri yang dinilai mengancam atau membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap keutuhan wilayah negara dan keselamatan segenap bangsa. Salah satu caranya adalah kita sebagai warga negara berpartisipasi dalam upaya menjaga keutuhan wilayah dan negara. Contohnya menjaga wilayah dan kekayaan tanah air Indonesia, artinya menjaga seluruh kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dengan tidak merusaknya. 1. Cinta tanah air. A. Menjaga keamanan wilayah negaranya dari ancaman yang datang dari luar maupun dari dalam negeri. Contoh, sebagai warga negara kita harus melaporkan kepada pihak berwenang jika melihat aktivitas yang mencurigakan atau yang bisa mengancam keamanan negara. Selain itu, kita juga harus menghargai dan mendukung tugas yang dilakukan oleh TNI dan Polri dalam menjaga keamanan negara. Ada B. Menjaga kelestarian lingkungan dan mencegah terjadinya pencemaran lingkungan. Contoh, kita bisa melakukan pemilahan sampah, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, dan melakukan penanaman pohon. Selain itu, kita juga harus berpartisipasi dalam kegiatan bersih-bersih lingkungan di sekitar kita. Ada C. Mengolah kekayaan alam dengan menjaga ekosistem guna meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sebagai contoh, petani bisa melakukan pertanian organik yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Selain itu, pemerintah dan perusahaan juga harus melakukan eksploitasi sumber daya alam dengan bijaksana dan berkelanjutan. Yang terakhir ada D.
rajin belajar guna menguasai ilmu pengetahuan dari berbagai disiplin untuk diberikan kepada negara. Contoh, sebagai siswa atau mahasiswa kita harus rajin belajar dan berusaha mencapai prestasi akademik yang baik. Selain itu, kita juga bisa berkontribusi dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan yang bisa bermanfaat untuk kemajuan negara. 2. Membina persatuan dan kesatuan. A. Menyelenggarakan kerjasama antar daerah. Kerjasama antar daerah sangat penting untuk membangun dan memajukan negara. Hal ini bisa berupa pertukaran sumber daya, pengetahuan, dan kebudayaan. Contohnya, misalnya daerah yang kaya akan hasil pertanian bisa berbagi teknik pertanian dengan daerah lain yang sedang mengembangkan sektor pertaniannya. B. Menjalin pergaulan antar suku bangsa. Indonesia adalah negara yang memiliki berbagai suku bangsa. Menjalin pergaulan antar suku dan bangsa bisa membantu mempererat persatuan dan kesatuan. Contohnya, misalnya mengadakan acara pertukaran budaya antar suku atau sekolah yang menerima siswa dari berbagai suku bangsa. C. Memberi bantuan tanpa membedakan suku bangsa atau asal daerah. Menunjukkan empati dan memberikan bantuan kepada sesama tanpa membedakan suku atau asal daerah adalah bentuk nyata dari persatuan dan kesatuan. Contohnya, misalnya saat bencana alam terjadi, banyak organisasi dan individu yang memberikan bantuan tanpa memandang suku atau asal daerah korban. D. Mempelajari berbagai kesenian dari daerah. Kesenian daerah adalah bagian dari kekayaan budaya Indonesia. Dengan mempelajari kesenian daerah, kita bisa lebih menghargai dan memahami berbagai budaya di Indonesia. Contohnya, misalnya belajar menari tari saman dari Aceh dan mempelajari cara membuat batik dari Jawa. E. Memperluas peredaran dengan persatuan dan kesatuan bangsa. Persatuan dan kesatuan bangsa bisa diperluas dengan berbagai cara, seperti melalui pendidikan, kegiatan sosial, dan media. Contohnya, misalnya melalui program pertukaran pelajar atau provinsi, atau melalui kampanye sosial di media tentang pentingnya persatuan dan kesatuan. 3. Rela berkorban. A. Partisipasi tenaga. 1. Memiliki tata krama yang baik kepada orang tua, yang artinya menghormati dan menghargai orang tua adalah bagian penting dari budaya kita dan merupakan cara kita untuk berpartisipasi dalam membangun masyarakat yang lebih baik. Contoh misalnya, selalu berbicara dengan sopan kepada orang tua dan membantu mereka dalam pekerjaan rumah. 2. Berperan aktif dalam kegiatan PMR, pramuka, OSIS, olahraga, dan kesenian yang dimana berpartisipasi dalam organisasi dan kegiatan ekstrakurikuler di sekolah atau komunitas membantu kita untuk mengembangkan keterampilan dan membangun jaringan. Contoh misalnya, menjadi anggota tim sepak bola sekolah atau berpartisipasi dalam lomba menari tradisional. 3. Memberi sumbangan kepada korban bencana yang dimana memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan. Seperti korban bencana adalah cara kita untuk berbagi dan menunjukkan empati kita. Contoh misalnya, memberikan donasi berupa uang, makanan, atau pakaian kepada korban bencana. B. Menjaga wilayah dan kekayaan tanah air Indonesia, artinya menjaga seluruh kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dengan tidak merusak, yang dimana kita harus berpikir tentang bagaimana kita bisa melindungi dan menjaga kekayaan alam Indonesia dan berpartisipasi dalam upaya pelestarian lingkungan. Contohnya misalnya berpartisipasi dalam kampanye penanaman pohon atau melakukan upaya untuk mengurangi penggunaan plastik. 4. Pengetahuan budaya dalam mempertahankan NKRI. Era globalisasi yang ditandai dengan perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, komunikasi, dan informasi telah mendorong perubahan dalam aspek kehidupan manusia, baik pada tingkat individu, tingkat kelompok, maupun tingkat nasional. Untuk menghadapi era globalisasi agar dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin dan ditangkap secara tepat, kita memerlukan perencanaan yang matang sebagai berikut. A. Kesiapan sumber daya manusia,
terutama kesiapan dengan pengetahuan yang dimiliki dan kemampuannya. Misalnya, tenaga medis yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang mutakhir dalam menghadapi tantangan kesehatan global seperti penanganan wabah penyakit atau penelitian ilmiah terkait vaksinasi. B. Kesiapan sosial budaya untuk terciptanya suasana yang kompetitif dalam berbagai sektor kehidupan. Misalnya, masyarakat yang terbuka terhadap perubahan dan mampu mengembangkan kreativitas serta inovasi dalam berbagai sektor kehidupan seperti ekonomi, seni, dan teknologi. Kemudian yang C, kesiapan keamanan baik stabilitas politik dalam negeri maupun luar negeri atau regional. Misalnya, pemerintah yang memiliki kebijakan yang stabil dan efektif dalam menjaga keamanan dalam negeri serta menjalin kerjasama dengan negara-negara lain untuk menjaga stabilitas regional. D. Kesiapan perekonomian rakyat, misalnya dengan mendukung dan mempromosikan produk-produk lokal. 5. Sikap dan perilaku menjaga kesatuan NKRI. Beberapa sikap dan perilaku mempertahankan NKRI sebagai berikut. A. Menjaga wilayah dan kekayaan tanah air Indonesia, artinya menjaga seluruh kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. B. Menciptakan ketahanan nasional, artinya setiap warga negara menjaga keutuhan, kedaulatan negara, dan mempereras persatuan bangsa. C. Menghormati perbedaan suku, budaya, agama, dan warna kulit. Perbedaan yang ada akan menjadi indah jika terjadi kerukunan, bahkan menjadi sebuah kebanggaan karena merupakan salah satu kekayaan bangsa. D. Mempertahankan keamanan dan kebersamaan, yaitu kesamaan memiliki bangsa, bahasa persatuan, dan tanah air Indonesia, serta memiliki Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Sang Saka Merah Putih. E. Memiliki semangat persatuan yang berwawasan Nusantara, yaitu semangat mewujudkan persatuan dan kesatuan di segenap aspek kehidupan sosial, baik alamiah maupun aspek sosial menyangkut kehidupan bermasyarakat. F. Menaati peraturan. Salah satu cara menjaga keutuhan Indonesia adalah dengan menaati peraturan. Peraturan dibuat untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Tujuannya agar Indonesia menjadi lebih baik. Melalui peraturan, Indonesia akan selamat dari kekacauan.